Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya wargaku? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini gue akan bercerita tentang kisah penjaga kereta api yang mengalami kejadian mistis selama bekerja. Untuk lebih jelasnya, begini cerita warga. Sebut saja Mas Eko. Sudah hampir 12 tahun Mas Eko yang sudah bekerja di PT KAI ini. Sejak tahun 2011, dari awal bekerja, Mas Eko sudah mengalami kejadian mistis di warga. Pada suatu hari ketika Mas Eko baru mendapatkan penugasan di PPKA, pengatur pejalan kereta api, Mas Eko yang sangat antusias ini merasa senang di warga dengan posisi barunya. Karena untuk menjadi petugas PPKA, ini harus melalui tahapan-tahapan kerja dari bawah sampai ke level ini. Perlu diketahui karena pekerjaan ini benar-benar membutuhkan konsentrasi tinggi dan juga tingkat tanggung jawab yang besar nih. Pekerjaan ini dilakukan sendiri di setiap shiftnya. Bahkan tidak boleh ada yang ganggu pada saat petugas PPKA sedang bekerja. Posisi ruangan ini berada di lantai 2 dan paling pojok di stasiun. Singkat cerita, pada saat sedang senang-senangnya dan antusias dengan dinas pertamanya nih warga, tiba-tiba pada saat aplusan sore, temannya yang bernama Anton bilang, "Kok nanti malam hati-hati ya, kalau ada yang ini nggak usah kabur ya, ntar juga lo tahu dah." Mas Eko yang mendengar perkataannya langsung bilang dalam hati, "Wih, baru kerja hari pertama udah ada titipan horor nih." Akhirnya, Mas Eko bekerja tanpa mempedulikan perkataan temannya. Dari sore sampai malam tiba, semuanya lancar dan baik-baik aja nih warga. Sampai akhirnya pada pukul 12:30 malam mulai datu warga aroma-aroma wangi bunga melati yang tercium luar biasa. Dari awal bunga melati yang tercium biasa-biasa saja sampai akhirnya tercium benar-benar luar biasa nih terasa. Bau banget nih. Setelah tercium bau melati yang luar biasa ini, tiba-tiba ada sesosok bayangan yang tiba-tiba terasa melewati Mas Eko dari arah belakang. Mas Eko yang kaget akhirnya menoleh ke belakang dan tidak terlihat apapun di belakangnya. Akhirnya karena penasaran dibukalah pintu ruangannya dan tetap tidak ada orang yang tampak di luar ruangannya. Karena tidak ada orang, akhirnya Mas Eko balik ke meja kerjanya dan tiba-tiba bayangan itu kembali muncul dari arah belakang yang bergerak memutar ke arah depan Mas Eko nih warga. Mas Eko yang kaget, panik dan ketakutan parah ini akhirnya tidak berani melihat ke arah depan dan terus menundukkan kepalanya. Akhirnya Mas Eko yang berniat membaca ayat kursi, tiba-tiba pada saat Mas Eko membaca ayat kursi, bibirnya itu terasa terbata-bata sehingga tidak bisa membaca ayat kursi dengan benar nih warga. Karena Mas Eko yang penasaran akhirnya melihat pelan-pelan dengan tundukan kepalanya dan terlihat sosok kuntilanak dengan rambut panjang yang sedang menatap ke arah Mas Eko. Mas Eko yang melihat sedikit demi sedikit ini, sesosok kuntilanak berbaju putih, berambut panjang, dengan badan setengah tanpa kaki yang sedang memperhatikannya nih warga. Mas Eko yang ingin bersikap profesional ini, yang ingin bekerja dan mengabaikan sosok tersebut, akhirnya tetap merasa takut nih warga, walaupun sebelumnya ingin memberanikan diri nih warga. Karena udah nggak tahan lagi rasa ketakutannya, akhirnya Mas Eko tetap menunduk dan mencoba meraih telepon ofisnya nih warga. Jadi sambil duduk dia coba ngeraih teleponnya nih. Setelah Mas Eko sudah meraih telepon ofisnya, akhirnya menelpon temannya dan bilang, Dok, lo kesini dok, gue lihat ada kuntilanak di depan gue. Tahu nggak warga, pada saat Mas Eko telepon, Edo malah ketawa-ketawa dan nggak percaya dengan omongannya Mas Eko. Dikira bercanda. Lalu Mas Eko menjawab dan bilang, "Serius ini gue nggak bercanda, tolongin gue. Kalau enggak lu panggilin Mas Badu deh, si porter KAI." Setelah ada sekitar beberapa menit, akhirnya Mas Badu datang dan mengetok ruangan Mas Eko dan bilang, "Kok Mas Eko,
Mas Eko yang melihat Mas Badu akhirnya dengan cepat berlari ke arah pintu untuk membukakan pintunya nih warga. Baru pintu ruangan dibuka dan pada saat Mas Eko kembali menoleh ke arah sosok kuntilanak itu, tiba-tiba sosok itu hilang. Kagetlah Mas Eko yang tadi bayangannya itu melihat Mas Eko tiba-tiba hilang. Singkat cerita, pada saat dinas pertamanya ini Mas Eko sudah diperkenalkan dengan sosok kuntilanak kereta api nih warga. Dan parahnya, sosok kuntilanak ini sering bermunculan setiap setelah maghrib yang kadang melintas di hadapan ruangan di mana tempat Mas Eko bekerja. Jadi, intinya adalah Mas Eko punya teman atau punya sosok yang menemaninya setelah maghrib di jam kerjanya. Serem ya? Selesai. Terima kasih untuk warga yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan warga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan mudah rezekinya. Amin. Untuk warga yang punya cerita-cerita yang ingin diceritakan, dapat mengirim cerita ke bawah ini. WhatsApp juga boleh ke warga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.